Allah, hari ini kita akan membahas tentang 14 hal yang merusak amal soleh ya di dalam Islam. Nah, ini penting kita ketahui ya, karena kita tidak tahu ya selama perjalanan hidup kita amalan mana saja yang diterima Allah, yang diridai Allah ya, yang kelak akan menolong kita ya di yaumil hisab. Karena itu penting ya kita tahu hal-hal yang merusak ya, yang menghilangkan, yang menghapus ya amal soleh itu perlu kita ketahui ya, untuk kita waspadai ya. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan ya dengan keikhlasan, dengan kesungguhan, semoga tetap terjaga ya, tetap aman ya sampai kita menghadap Allah, tidak ada yang terhapus ya akibat hal-hal tersebut. Nah, karena ini penting sekali kita mengetahui apa saja yang dapat merusak ya atau menghapus amal-amal soleh kita. Nah, sebelum kita masuk ya ke 14 hal yang merusak ini, kita belajar ya dari beberapa kisah ya yang tercantum ya berdasarkan hadis ya maupun riwayat ya. Riwayat beberapa hadis di sini dan juga di Al-Qur'an ya. Ada beberapa kisah yang menjadi pelajaran ya bagi kita. Mungkin kita sudah sering ya mendengar, tapi tidak salahnya kembali kita mengingat ya, untuk menguatkan ya tekad kita agar bersungguh-sungguh menjaga amal-amal soleh yang kita lakukan. Nah, kisah yang pertama ya tentang 3 orang ya yang terjebak di gua. Ini berdasarkan hadis sahih ya, riwayat Bukhari Muslim. Diceritakan ada 3 orang yang terjebak dalam gua ya, yang tertutup batu besar. Nah, mereka masing-masing berdoa ya untuk dibukakan ya pintu gua tersebut dengan cara menyebut ya amal soleh masing-masing. Salah satunya bercerita bahwa ia hampir berzina ya dengan sepupunya karena tergoda kecantikannya. Nah, ia sudah sudah hampir ya melakukan tersebut, namun ya karena ketakwaan dia ingat untuk tidak menjauhi ya perkataan tersebut. Nah, yang satunya juga ada yang karena berbakti ya dengan orang tua, ada juga yang karena menjalankan amanah ya dengan baik ya. Nah, maka ternyata ya dengan amal soleh ini bisa menyelamatkan ya dari kesusahan di dunia apalagi di akhirat. Nah, kita juga nanti ya ketika kita mulai di alam barzah atau sakitnya sakaratul maut ya, dan di alam akhirat ya, mulai dari hari berbangkit apalagi di yaumil hisab ya, hari penghisapan, maka tidak ada yang bisa menolong kita ya kecuali rahmat Allah ya. Tentunya rahmat ini didatangkan dari amal-amal soleh yang diridai Allah. Nah, jadi amal soleh yang diridai Allah ya, itulah yang mendatangkan rahmat Allah diantaranya ya. Karena itu kita berharap ya dengan amal-amal soleh yang sempurna ya, yang kita jaga, jangan sampai ibarat kita membawa ibarat sekeranjang gitu ya, suatu sekeranjang amal, tapi kalau bocor ya maka tidak ada lagi yang sampai nanti ya di yaumil hisab. Nah, kita berharap amal soleh yang kita kumpulkan, yang kita lakukan ya, kita laksanakan, sholat kita ya, tahajud kita, tilawah kita, zikir kita, puasa semua ya, sedekah, kita berharap semuanya bisa sempurna nanti ya, menjadi penolong kita diantaranya ketika kita menghadapi hari penghisapan. Nah, jadi inilah ya mengapa 3 orang ini akhirnya bisa ya ditolong Allah ya dengan perantara amal solehnya, karena amal soleh yang mereka lakukan itu benar-benar ikhlas ya, hanya mengharap ridha Allah. Nah, tidak ada tujuan lain. Nah, kita juga kadang ya amal-amal soleh kita ini masih harus kita evaluasi apakah sudah benar niatnya ya, ikhlas karena Allah, tidak ada tujuan lain. Nah, maka itulah nanti yang akan diterima Allah ya, ketika amal itu ikhlas, ketika amal itu juga sudah sesuai dengan yang Rasulullah tuntunkan, dan tidak ada pembocornya tadi ya, penghapusnya akibat maksiat ya. Nah, itu kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua diceritakan berdasarkan hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda ya tentang seorang yang berinfak tapi disertai riya. Sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat ada 3, yaitu orang yang mati syahid, orang yang belajar ilmu dan membaca Al-Quran, dan orang yang banyak berinfak. Namun semuanya dilempar ke neraka
karena amalnya dilakukan bukan karena Allah, melainkan karena ria. Nah, jadi ternyata ria ya, ingin dilihat orang ya, ingin mendapat pujian ya. Jadi kalau beramal itu pengennya dilihat orang, pengen diketahui orang supaya orang memuji ya, bangga dengan amalnya, maka semua itu sia-sia ya. Di dalam hadis ini semuanya bahkan tadi masuk ke neraka ya. Nah, tidak ada yang tersisa ketika amal itu bukan ikhlas karena Allah. Jadi ria, ujub itu menghapus pahala amal soleh kita. Nah, jadi hati-hati sekali ya ketika beramal. Kalau bisa ya amal itu kita sembunyikan ya, hanya kita yang tahu dengan Allah. Bahkan amal yang terjaga itu ketika kita memberi misalnya dengan tangan kanan, tangan kiri kita bahkan tidak tahu, saking kita sembunyinya takut ya amal ini muncul ria, muncul ujub ya. Maka kita harus benar-benar menjaga jangan sampai ada niat ya selain mengharap ridha Allah. Jangan sampai ada niat mau dipuji, mau berbangga ya, mau dilihat orang. Nah, maka itu akan sia-sia dan terhapus amalan-amalan itu. Walaupun mungkin sudah lama nih kita ya, sudah lama misalnya haji kah atau umrah misalnya udah lama, tapi posting lagi misalnya foto-fotonya, tapi ada di dalam hati ingin dipuji orang ya, ujub ya, bangga, ria, maka itu bisa terhapus. Nah, betapa rugi ya, sudah ratusan juta mungkin ya ibadah haji ya, yang tidak gampang lagi ya, sekarang menunggunya lama gitu. Tapi karena ada ingin dilihat orang, ingin ada bangga, ada rasa ujub ya, maka ternyata amal itu terhapus sama sekali ya, tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, jadi sudah bersusah-susah ya, baik tenaga, harta dikeluarkan, namun kalau ada tadi ya perasaan ria, ujub, maka ternyata menghapus amal-amal soleh kita. Nah, kemudian yang ketiga, ini kisah juga seorang ulama di Bani Israel ya, berdasarkan Quran surat Al-Hasyr ayat 16 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dikisahkan ya seorang ahli ibadah dari Bani Israel bernama Barsisa. Nah, ia awalnya ahli ibadah, banyak melakukan amal soleh, namun ya tergoda oleh setan hingga ia berzina dengan seorang wanita, lalu membunuhnya ya untuk menutupi aib, dan akhirnya mati dalam keadaan kufur. Nah, sehingga di sini dari kisah ini, maksiat ya yang tidak ditobati, tidak segera ditobati, itu dapat menyeret ya seseorang kepada maksiat yang lain sampai akhirnya dia kufur, murtad tadi ya, menghapus seluruh amal solehnya. Nah, jadi kalau ada bermaksiat ya, langsung kita tobati, jangan menunda-nunda. Kalau ingat langsung istighfar, langsung mohon ampun kepada Allah. Itu kalau dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia, langsung kita minta maaf, minta ridhonya. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Karena ketika maksiat ini ditunda ya, bertobatnya, maka akan memanggil ya, memanggil maksiat berikutnya. Nah, seperti ini tadi ya, awalnya dia berzina dulu ya, setelah berzina akhirnya perempuannya hamil, dia bunuh lagi ya untuk menutupi aib. Nah, akhirnya malah kufur ya. Kisah ini ya, ini sudah sering juga kita sampaikan ya. Jadi ketika amal soleh itu walaupun kelihatan kecil ya, tapi ketika tidak ditobati akan memancing ya kemaksiatan berikutnya. Nah, kemudian kisah yang keempat, ini juga tentang berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang menerima. Nah, jadi Quran surah Muhammad ayat 9, yang demikian itu kata Allah karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus amal-amal mereka. Nah, jadi ayat ini menegaskan ya bahwa amal itu bisa hilang ya karena dosa dan maksiat. Karena tadi ya amal soleh yang disebut-sebut ya sampai menyakiti penerima, misalnya ingat ya kamu udah pernah aku bantu misalnya. Nah, sehingga ingat dulu pernah aku kasih sekian. Itu kan menyakiti ya. Nah, jadi ketika kita menolong, memberi ya, apapun itu, sama sekali kita tidak berharap balasan dari yang menerima ya. Apalagi kalau sampai menyakiti mereka ya. Jadi kita benar-benar beramal itu bukan karena yang lain, tapi karena mengharap ridha Allah semata. Nah, jadi maksiat-maksiat yang lalai ya kita taubati ini menghapus ya amal-amal kita. Nah, sehingga di sini
dari kisah ini ya kita mengambil beberapa pelajaran. Amal soleh itu bisa hilang tadi ya, sia-sia bahkan ya ketika bercampur dengan maksiat seperti riya ya, pengen dipuji, ada kesombongan ya, ada dosa zina ya, dosa hasad ya, iri dengki, kufur ya. Nah, maka di sini menjaga amal soleh itu ternyata lebih sulit bahkan dari memulainya. Nah, jadi menjaga itu lebih sulit daripada mulai melakukan amal soleh. Sehingga di sini bertobat ya, senantiasa perbanyak istighfar, bertobat dengan sholat tobat, dengan kesungguhan ya meminta ampun kepada Allah. Maka itulah cara ya untuk menyelamatkan pahala kita. Dan kita harus ingat bahwa setan itu selalu berusaha merusak amalan kita. Setelah kita mulai dari kita mau beramal itu ya selalu dia berusaha untuk menggagalkan ya kita beramal. Kalau kita juga melaksanakan, akhirnya dia berusaha merusak amal kita sampai amal kita itu pahalanya hilang. Nah, jadi kalau kita berniat baik itu udah dia kasih was-was di dalam diri kita supaya kita tidak jadi melaksanakan niat baik kita. Kemudian kalau kita berhasil ya melaksanakan pun, maka dia akan berusaha merusak ya amal soleh kita dengan tadi riya, pengen dipuji ya, pengen ada rasa sombong, merasa hebat misalnya. Maka sampai pahala itu akhirnya hilang ya. Nah, jadi dari kisah-kisah ini ya, maka kita belajar ya untuk bersungguh-sungguh ya menjaga amal-amal soleh kita yang sudah kita laksanakan ini, walaupun berat ya, tapi dengan kita paham ya hal-hal yang merusak, mudah-mudahan Allah melindungi kita ya dari terhapusnya ya amal-amal soleh. Nah, di sini ada 14 hal tadi ya yang akan merusak amal soleh kita ya di dalam Islam. Yang pertama adalah syirik ya, menyekutukan Allah. Berdasarkan Quran surah Al-Zumar ayat 65, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jadi yang pertama kali ya yang sangat besar ini ya dosanya, kalau sampai seseorang itu menyekutukan Allah ya, maka ternyata hapus semua amal-amal, apalagi kalau sampai dia murtad tadi ya. Nah, ini kan awalnya dari syirik ya, mulai dari syirik ini artinya menduakan Allah ya dalam hal penyembahan ya, ketaatan kita, dalam hal ibadah, dalam hal minta pertolongan ya, dalam hal apapun kita menganggap ada kekuatan lain ya selain Allah, maka itulah syirik ya. Ketika kita menganggap ada sesuatu yang kuat ya yang bisa menolong kita selain Allah. Nah, seperti misalnya datang ke orang pintar bahasanya ya, walaupun kadang kedoknya itu ulama ya, tapi kalau di situ berbau syirik ya, maka kita jangan sampai tertipu daya. Jadi orang bisa saja sekarang covernya ulama ya, tapi kalau cara-caranya sudah sesuai sudah keluar dari syariat, apalagi tergolong syirik ya, ini akan termasuk ya hal yang menghapus amal-amal soleh kita. Nah, betapa sangat rugi kata Allah. Maka dari itu kita berlindung ya dari dosa syirik ini ya dengan perbanyak ya la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah itu ya, kalau kita bisa itu minimal 100 kali sehari, itu dalam rangka menguatkan tauhid kita. Jangan sampai dosa ya syirik ini menghapuskan amal-amal soleh kita. Ya, misalnya kita percaya sekali tadi ya orang pintar ya, kita yakin sekali ya, padahal kalaupun kita berupaya misalnya ke dokter ya ataupun upaya-upaya masih sesuai syariat, jangan sampai itu menjadi anggapan kita dia yang menyembuhkan misalnya ya, tapi kita yakin karena Allah memang menyembuhkan, bukan karena kehebatan dokter itu, bukan karena ahlinya orang itu ya, tapi semata-mata karena Allah mau menyembuhkan kita ya. Nah, jadi itu pada hakikatnya sarana-sarana itu hanya perantara, tetapi kita yakin bahwa semua itu karena ketentuan Allah, sehingga kita hanya minta tolong kepada Allah, hanya beribadah murni tadi ya, ibadah kita hanya untuk Allah, tidak ada yang lain. Ini hal yang pertama yang merusak ya amal soleh kita, kesyirikan ya. Kemudian yang kedua, riya tadi ya, riya atau pamer ya. Di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110, maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, jadi ini termasuk syirik kecil ya, kalau yang
menyembah tadi ya selain Allah itu sudah syirik besar ya, bahkan mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau riya ini syirik kecil, pamer ya. Nah, habis sholat malam misalnya posting di status gitu ya, walaupun tidak secara langsung tapi di hati kita ada niatan ya, mau dipuji orang, mau misalnya dianggap kita ini orang yang soleh, orang yang baik misalnya, maka itu sia-sia ternyata amalan yang sudah kita lakukan ya. Jadi hati-hati sekali ya, kalau itu kita tidak bisa menjudge orang ya. Jadi ini yang tahu ini hanya diri kita dan Allah ya, apakah niat kita itu mau pamer atau memang ada tujuan yang lain ya. Kalau misalnya tujuannya mau berdakwah, mengajak orang lain ya, dan di situ dia bisa menjaga hatinya, tidak ada unsur riya ya, walau alam kita tidak bisa tadi ya untuk menjudge orang. Yang penting ini diri kita ya. Kita tidak menilai orang, tidak usah ini kita murni ya untuk diri kita evaluasi amal soleh kita. Apakah sudah benar selama ini kita beramal benar-benar hanya mengharap ridha Allah, tidak ada yang lain ya. Tidak berharap nanti orang itu baik kepada kita, tidak berharap balasan dari selain Allah semata ya. Jadi tidak ada riya, ini yang kedua. Jadi kita hati-hati tadi ya, udah lama nih misalnya kita lakukan dulu ya, pernah nyumbang misalnya untuk masjid tapi disebut-sebut lagi ya supaya dianggap kita ini orang yang baik misalnya, maka hilang sudah ya amal itu, sia-sia. Nah, kemudian yang ketiga sum'ah ya. Sum'ah ini ingin dipuji, ingin didengar ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang beramal karena ingin didengar ya, Allah akan memperdengarkan aibnya. Dan barang siapa yang beramal karena ingin dilihat, Allah akan menampakkan aibnya. Nah, jadi hati-hati sekali ya kalau amalan ini tadi ya tidak karena Allah ya, suatu saat Allah akan menampakkan aibnya tadi ya, memperdengarkan aibnya kepada orang lain, kemudian Allah akan melihatkan aibnya kepada orang lain. Jadi kita memang hati-hati sekali ya di zaman sekarang ini. Kadang kita miris ya, kadang kita lihat kok di luar kelihatannya baik-baik, tapi di dalam akhirnya terbongkar ya keburukannya, Allah yang bongkar aibnya karena hati tadi ya, karena di dalam dirinya ada hal-hal keburukan ya. Kalau keburukan itu, kemaksiatan itu berulang-ulang ya, tidak ditobati, itulah yang akhirnya Allah bongkar ya kemaksiatan itu. Ibaratnya kalau ada bangkai ya, bangkai tikus itu ya misalnya, sehari 2 hari kan masih belum ada baunya Bu ya, tapi kalau udah nanti hari ketiga, keempat itu udah mulai busuknya menyebar. Sama juga dengan dosa-dosa kita. Ketika kita masih berdosa, masih sedikit ya, tapi lama-lama tidak kita tobati, menumpuk dosa itu, itulah yang akhirnya akan Allah bongkar aibnya ya. Nauzubillah min zalik. Jadi kita berlindung kepada Allah dari maksiat ya yang lalai kita tobati. Jadi jangan sampai ada sum'ah ya, ingin dipuji, apalagi ingin dilihat orang, ingin didengar ya. Maka sia-sia tadi, ini hal yang dapat merusak amal soleh kita. Kemudian yang keempat ya, yang dapat merusak amal soleh kita adalah kufur nikmat. Nah, berdasarkan Quran surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu kufur, niscaya azabku sangat pedih. Nah, jadi hati-hati sekali ya kalau sifat tidak bersyukur nih ya. Kalau kita apapun itu ya, mendapat ujian kadang ya, atau diberi nikmat, jangan lupa kita bersyukur. Ujian sekalipun ya, makanya alhamdulillahi ala kulli hal, kita selalu syukuri apapun yang Allah takdirkan kepada kita, selalulah kita berbaik sangka. Walaupun itu penyakit, walaupun itu musibah ya, alhamdulillahi ala kulli hal, artinya kita yakin bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, pengasih, penyayang ya, Allah Maha Adil. Allah kirimkan kepada kita itu pasti kebaikan, tidak ada yang buruk. Kata Rasul ya, orang beriman itu tidak ada yang buruk. Ketika dikasih musibah, dikasih sakit ya, misalnya ujian, maka dia tetap bersabar karena dia yakin dengan ujian itu, itulah cara Allah menyayangi kita, ingin menghapuskan dosa-dosa kita, ingin membersihkan diri kita, ingin mengangkat derajat kita. Maka harus ikhlas, harus ridho semua dengan ketentuan Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Nah, maka itu baik ya bagi kita. Begitu juga ketika mendapat nikmat ya,
kita syukuri nikmat itu walaupun sedikit ya, tetap alhamdulillah kita masih bisa minum, alhamdulillah, masih bisa bernafas, alhamdulillah, masih bisa melihat, alhamdulillah. Semuanya kita syukuri, dan cara mensyukuri kita gunakan nikmat ini untuk beribadah, untuk menambah ketaatan kita. Jangan sampai nikmat ini membuat kita semakin jauh dari Allah. Sombong dengan harta ya, sombong dengan jabatan misalnya, maka itu akan sia-sia semua itu ya, menjadi azab nantinya, mendatangkan azab kata Allah ya. Jadi kalau manusia itu sudah keterlaluan ya, lupa ya dengan pencipta ya, yang memberi kita segala macam ini ya, kufur akan nikmat Allah, maka kata Allah, tunggu azabku sangat pedih ya, nauzubillah ya. Kalau sudah Allah murka itu yang sudah kita takutkan ya. Mau kemana kita ya, dunia ini nggak ada tempat lagi yang aman kalau sudah Allah murkai ya. Hanya kepada Allah lah kita merasa tenang, merasa aman ya. Walaupun ujian seberat apapun ya, ketika kita dekat dengan Allah, maka dunia ini akan tetap ya memberikan kita rasa tenang, rasa aman, rasa damai. Walaupun tadi ujian sangat berat ya ketika dekat dengan Allah. Bagaimana dekat dengan Allah? Senantiasa bersyukur ya atas nikmat-nikmat. Maka syukur itu justru akan terus kata Allah menambah nikmatmu, dan juga tingkatan tinggi nih ya kalau kita senantiasa bersyukur ya. Nah, kemudian ya samalah kalau kita analogikan ya, kita misalnya ngasih seseorang ya, seseorang misalnya kita kasih baju lah misalnya ya, walaupun baju bekas kita misalnya, tapi kita lihat dia kayaknya senang banget ya dipakai buat pengajian misalnya, kayaknya dia senang dengan baju itu, malah mungkin dia merasa ya, kita lihat dia menghargai ya yang kita kasih, pasti kita akan ngasih lagi nanti ya. Kayaknya senang nih baju kita bermanfaat, dipakai lagi buat ngaji, buat ke masjid, maka kita juga akan dapat pahalanya, pasti yang ngasih akan senang. Ya sama juga kayak Allah dikasih nikmat, digunakan nikmatnya untuk bersedekah, untuk melakukan kebaikan ya, pasti Allah akan kasih lagi nikmat yang lebih banyak lagi. Sebaliknya ketika kita kasih nikmat, misalnya kasih uang gitu ya, dipakai buat judi misalnya, uangnya dipakai buat maksiat ya, pasti kita juga akan berpikir dua kali ya untuk mengasihi orang itu. Sama juga Allah ya, ketika diberi nikmat, mata dikasih tapi digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, mulut digunakan untuk bergibah misalnya ya, kemudian kesehatan dimanfaatkan hanya untuk mengejar dunia ya, maka akhirnya dapat azab Allah karena Allah murka ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima yang bisa merusak amal kita ini adalah munafik dalam ibadah. Quran surah An-Nisa ayat 142, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Nah, jadi kita ingat kembali, munafik itu diantaranya tidak sesuai ya dalam ibadahnya, berarti antara hati, niat dengan apa yang dilihat orang. Nah, itu kan munafik berarti ya, menipu Allah. Nah, dia beribadah ya, adalah ya orang yang seperti itu, misalnya dia ke masjid ya kan ya, tapi tujuannya misalnya ada yang lain ya, adalah yang mau mencuri lah kadang ya, atau dia di depan atau misalnya dia baik-baik karena mau dipilih misalnya sebagai pejabat atau apa misalnya ya. Nah, bukan untuk Allah ibadahnya, berarti dia hanya mengharap nanti ada dunia yang dia harapkan, maka itu kata Allah menipu Allah. Allah Maha tahu apa yang ada di hatinya, apa niat dia melakukan ibadah itu, maka Allah akan membalas ya tipuan mereka kata Allah. Jadi hati-hati sekali ya sifat hati ini, karena memang hati ini sangat mudah berbolak-balik ya, maka kita perbanyak ya doa selalu ya, itu doa terbanyak yang Rasulullah ucapkan, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai yang membolak-balikan hati ya, kita minta ditetapkan ya hati kita ini dalam keimanan, keistiqomahan ya, karena kita tidak tahu ya. Nah, tapi tadi menjaganya hati kita ini supaya istiqomah, tentunya kita jauhi jauh-jauhnya ya maksiat. Sabar kita ya mentaati Allah, sabar di jalan Allah, tidak tergiur ya untuk melakukan kemaksiatan ya. Nah, itulah mujahadah ya, diperlukan kesungguhan untuk tetap istiqomah ini perlu perjuangan. Bahkan ya kata Rasulullah,
Ketika selesai mereka bersama sahabat ya, perang Badar, mereka merasa, wah kita sudah selesai Rasul berperang yang sangat besar ya. Kata Rasulullah, ada perang yang lebih besar lagi. Apa itu kata sahabat? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah justru itu yang lebih muslim yang kuat itu kata Rasulullah, bukan orang yang ahli berperang, bukan jago bergulat dan lain-lain, tapi yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, yang bisa memerangi hawa nafsunya untuk senantiasa sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar juga ketika menghadapi ujian atau musibah, tidak mengeluh ya, tidak berkeluh kesah. Kalaupun mau mengeluh boleh, tapi kepada Allah, jangan kepada manusia ya. Nah, kalau kita mengeluh kepada Allah, itu adalah tempat terbaik, bahkan mendatangkan rahmat, mendatangkan maghfirah ya, ampunan, dan juga mendatangkan ridha Allah. Nah, sebaik-baik tempat mengadu, tempat mengeluh itu hanya kepada Allah, di dalam sujud kita, di dalam sholat kita, di dalam zikir kita. Maka Allah akan mendatangkan solusi terbaik ya. Jadi kalau kita ada masalah, jangan pasang status ya, jangan obral sana sini ya. Pertama kita dekati Allah dengan sholat ya, 2 rakaat, kita di situ sungguh-sungguh meminta solusi penyelesaian dari Allah, maka yakin Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kuasa akan memberikan solusi yang terbaik ya dalam permasalahan kita. Nah, jadi ini penting sekali ya untuk menjaga tadi hati kita supaya senantiasa ya bersih dari segala macam kemaksiatan, dari segala macam dosa, dari segala macam keburukan ya, niat-niat buruk. Semua kita bersihkan senantiasa dengan istighfar, dengan taubat, perbanyak ya. Maka yang bersih inilah yang senantiasa terhubung ya dengan tali Allah. Kemudian yang keenam adalah bid'ah ya dalam agama. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Nih, jadi hati-hati juga ya kalau ada amal-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, maka itu tertolak ya dan akan mendatangkan murka Allah. Nah, jadi itulah fungsinya ya, kita melakukan amal itu kita harus belajar dulu ya dalilnya ya. Jadi walaupun misalnya nih ulama berbeda-beda ya pendapat, kalau mereka berdasarkan dalil yang kuat ya, yang qot'i ya, baik dari Al-Quran maupun hadis sahih, maka kita bebas mengikuti sebenarnya ya, karena kadang ada perbedaan nih ya, ulama Imam Syafi'i misalnya beda dengan Imam Maliki, tapi karena mereka sudah berijtihad ya, berijtihad itu hanya orang mustahid yang bisa ya, bukan kalangan ya. Mustahid itu syaratnya banyak, nanti bisa kita cek ibu-ibu ya. Mustahid itu yang harus menguasai ya ilmu syar'i, menguasai Al-Quran, menguasai hadis ya, menguasai asbabun nuzul, asbabun wurud ya, jadi harus menguasai ilmu syariat itu secara total ya, maka dia boleh beristihad. Nah, ketika mereka punya pendapat ya, sudah ada pendapat A dan B misalnya, maka kita bebas memilih, nggak usah kita mengkafirkan yang lain, misalnya membid'ahkan yang lain. Jadi bid'ah itu kalau tidak ada dalilnya ya ibu-ibu, kalau dia melakukan suatu ibadah ya, suatu perbuatan tapi dia sudah ada dalilnya berdasarkan ulama tertentu dengan dalil yang sahih ya, maka kita tidak berhak ya mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, karena segala keburukan ya, apalagi niatnya itu merasa paling benar misalnya, itu akan berbalik ke kita ya. Jadi hati-hati kalau kita mudah sekali mengkafirkan orang, membid'ahkan orang ya. Makanya Buya Hamka, saya masih ingat itu ya, beliau katakan, semakin saya itu banyak belajar agama, maka saya semakin toleran gitu ya dalam melihat perbedaan-perbedaan. Karena semakin banyak kita belajar ya, maka kita akan semakin luas melihat ya banyak sisi, banyak pendapat, maka akan lebih bijak, tidak gampang ya membedahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, apalagi merasa paling benar ya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin harusnya ya. Harusnya berislam itu justru menyatukan, mendamaikan ya, tidak membuat permusuhan, tidak membuat persatuan itu justru tambah rusak ya. Makanya betapa damai ya kita lihat ulama-ulama itu zaman dulu ya. Walaupun mereka berbeda pendapat, tapi mereka bisa
duduk bersama, sholat bersama, walaupun punya pendapat yang berbeda, karena itulah sifat toleran itu muncul karena semakin pahamnya mereka tentang agama ya. Nah, tidak hanya satu jalur gitu ya, karena banyak pendapat ya. Nah, kemudian yang ketujuh, maksiat yang terus menerus ya tanpa taubat. Berdasarkan Quran surah An-Nur ayat 39, sesungguhnya amal-amal orang kafir itu laksana fata morgana di atas tanah yang datar. Nah, jadi hati-hati ya ketika maksiat tadi tidak kita tobati walaupun kelihatan kecil ya. Nah, berbohong ya kecil-kecil, misalnya sama anak kecil aja pernah ya di zaman Rasul. Ada seorang ibu itu ya, karena anaknya rewel, nangis, maka dia diam-diam ini menjanjikan sesuatu di belakang tangannya. Maka kata Rasul, apakah benar di belakang tanganmu ada yang kamu janjikan itu? Katanya, tidak, ini cuman supaya diam aja. Nah, misalnya ibu-ibu, itu burung-burung misalnya ya, supaya anaknya diam. Tapi tidak ada misalnya bohong, maka itu juga jangan kita anggap itu tidak masalah ya. Karena berbohong itu walaupun kecil, itu tetap di sisi Allah besar ya dosanya. Jadi kita hati-hati, jangan lalai kita ya, hal-hal seperti itu tetap kita taubati. Nah, kita ingat-ingat ya, walaupun terhadap anak kita sendiri misalnya, apalagi kepada orang lain misalnya sampai menyakiti misalnya, atau ya dosa yang paling sering itu kadang gibah ya, lihat. Nah, makanya hati-hati juga kadang ya kalau scroll berita ya, kita tanpa konfirmasi, tidak tabayun ya, maka muncul buruk sangka misalnya. Dilanjutkan gibah lagi misalnya, menceritain tokoh lah, artis lah atau apa misalnya, padahal tidak sesuai fakta, maka bisa jadi fitnah ya. Yang sesuai saja itu kan gibah ya, dan dosanya sangat besar ya. Diibaratkan seperti memakan bangkai ya saudaranya sendiri kata Allah ya. Jadi maksiat itu jangan pernah kita toleransi, sungguh-sungguhlah kita minta bersihkan ya dari Allah dari segala kemaksiatan, baik yang kita lalai kita taubati disengaja atau tidak sengaja ya. Karena itu harus semangat kita ya, perbanyak istighfar, perbanyak bertobat, diiringi juga dengan terus meningkatkan amal soleh, karena amal soleh itu nanti bisa ya untuk menutupi kemaksiatan kita ya yang lalai mungkin kita taubati. Makanya kalau di zaman salafus soleh ya, sahabat ya, mereka itu kalau bermaksiat ya luar biasa mengikop diri. Nah, mengikop itu artinya menghukum diri dengan melakukan ya kebaikan. Ada seseorang ulama itu ya, pernah berjalan, kemudian dia melihat ada tetangganya itu sedang renovasi rumah gitu ya. Nah, dia bertanya tentang renov itu ya, hanya beberapa kata saja dia tanyakan. Langsung dia pulang itu menangis ya, sejadi-jadinya dia bertobat. Ya Allah, kenapa tadi aku ucapkan kata-kata itu? Kata-kata itu tidak bermanfaat untuk dunia maupun akhiratku. Maka sejak itu dia berpuasa sampai 1 tahun penuh. Tuh bayangkan ibu-ibu, gara-gara cuman bertanya ya biasa, misalnya ini beli di mana sih, pintunya bagus misalnya. Nah, tapi ulama itu hal-hal seperti itu aja dia takut sekali, ini tidak ada manfaatnya ini bagi dunia saya apalagi akhirat saya. Dia merasa itu perkataan yang sia-sia, maka taubatnya sampai puasa ya 1 tahun penuh. Nah, kita bayangkan itu mereka mengikopnya ya. Makanya kita belajarlah bagaimana mujahadah mereka ya, karena mereka memang pikirannya hanya akhirat ya. Tidak kayak kita ini terpecah-pecah, kadang pikirannya masih ada duniawinya ya. Nah, jadi makanya mereka itu benar-benar evaluasinya tuh luar biasa ya, evaluasi dirinya itu, muhasabahnya itu ya, yang hari ini mungkin kita anggap hal sepele ya, mungkin kita tidak anggap dosa, tapi di zaman orang-orang generasi ya salafus soleh itu, mereka menganggap ini timbangan yang berat di sisi Allah. Karena itu kita senantiasa ya membersihkan diri kita dengan terus perbanyak istighfar ya, perbanyak tobat ya, karena kadang kita banyak ya hal-hal yang entah mata kita, telinga kita mendengar yang diharamkan, atau mata kita melihat yang tidak halal misalnya. Nah, atau lain-lain ya, perkataan perbuatan yang lalai kita taubati, ini berbahaya karena ini akan menghapus tadi amalan kita, dan bahkan maksiat ini akan mengundang kemaksiatan berikutnya. Nah, kemudian yang ke-8, durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi.
Nah, jadi keridaan orang tua ini penting sekali ya, bahkan orang tua ini merupakan pintu surga kita yang paling mudah ya dengan berbakti kepada orang tua. Bahkan dalam Al-Qur'an ya dikatakan durhaka ketika seseorang anak itu berkata lebih keras dari orang tuanya. Nah, berkata lebih keras apalagi sampai membentak, sampai menyakiti misalnya ya. Itu sudah termasuk durhaka, walaupun orang tua kita mungkin biasa aja gitu ya. Tapi Allah yang tahu sikap kita ini udah kategori durhaka, maka Allah tidak akan ridho ya. Nah, jadi murka ya, apalagi kalau orang tua kita sampai ada sakit hati ya dengan sikap kita, perkataan kita misalnya. Walaupun hanya dipendam ya oleh orang tua kita, tidak diungkapkan ya. Tapi Allah tahu ini orang tuanya sakit hati akibat sikap kita misalnya, maka itu akan mengundang murka Allah. Nah, mudah-mudahan ini ya menjadi perhatian kita untuk menjaga betul ya kalau orang tua kita masih ada ya, pintu surga yang paling mudah ya untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian yang ke-9, memutus silaturahmi. Quran surah Muhammad ayat 22-23 Allah berfirman yang artinya, mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Nah, jadi orang yang memutus silaturahmi ya gara-gara hal sepele misalnya, nggak mau lagi teguran gitu ya, nah, sudah jaga jarak misalnya, maka dalam Islam itu ya ketika bermasalah itu sebaiknya memang cepat diklarifikasi ya, diselesaikan baik-baik ya dalam rangka supaya Allah ridho ya, jangan sampai itu berlarut-larut ya, apalagi sampai dendam misalnya ya gara-gara hal sepele misalnya, maka itu dilaknat Allah selama tidak berbaikan ya, laknat Allah terus itu ya. Nah, betapa rugi tuh kalau sampai ada ya permusuhan walaupun diam-diaman misalnya ya. Nah, tidak ada saling ridho, saling memaafkan, maka Allah melaknat orang tersebut. Jadi penting sekali ya kita menjaga silaturahmi ya. Jangan sampai ada tadi ya permusuhan, benci ya. Segeralah kalau memang ada masalah diklarifikasi, dibicarakan baik-baik ya, untuk saling ridho, saling memaafkan. Karena nanti ya di yaumil akhir Allah akan tulikan pendengarannya, dibutakan penglihatannya ya, sehingga seperti orang yang kebingungan ya. Bayangkan di yaumil ba'ats ya, hari pembangkitan itu kan manusia berkumpul di padang mahsyar ya, dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir dunia. Bayangkan kalau di situ tuli ya, kemudian mata buta ya, seperti orang sesat ya, orang yang bingung, padahal manusia berjubel sangat banyak sekali ya, tidak bisa dibayangkan banyaknya manusia di padang mahsyar itu. Nah, maka hati-hati ya. Jadi di dunia ini kalau urusan sesama manusia ya memang kita harus selesaikan ya, harus saling ridho, harus saling memaafkan, karena tidak akan diampuni ya dosa-dosa yang terkait dengan manusia. Nah, kalau sama Allah itu kita bertobat ya, kata Allah mau dosa sebanyak buih di lautan, maka Allah akan ampuni. Tapi kalau dosa sama manusia itu kita memang harus saling memaafkan, harus saling ridho ya dengan yang bersangkutan. Nah, kemudian yang ke-10 ya, ini juga yang sering ya kadang terjebak kita ya dalam dosa-dosa yang lalai ya, yang bisa menghapus amal-amal kita, pahala puasa kita, pahala sholat kita berguguran ya, satu-satu rontok ya, hilang gara-gara yang pertama gibah nih ya, sering gibah, fitnah ya, namimah ya. Kalau gibah itu menceritakan sesuatu yang benar, tetapi ketika orang yang diceritakan itu tidak senang dengan permasalahan tersebut, walaupun kebaikan loh misalnya nih kita ya, ibu itu baik banget loh, sudah menyumbang sekian. Nah, ternyata orang itu nggak senang diceritakan amal-amalnya diceritakan, padahal itu kan baik ya, tapi itu termasuk gibah loh ibu-ibu. Jadi kita hati-hati juga ya, kalau kan ada orang yang memang dia pengen banget amalnya itu ikhlas, nggak diketahui orang, nggak mau dia disebar. Nah, kalau sampai diceritakan dia sakit hati ya, takut amalnya dia itu nanti tergolong riya ya, maka yang menceritakan ini termasuk gibah. Itu yang benar, yang baik padahal yang dibicarakan, tapi membuat yang dibicarakan itu tidak senang. Nah, itu adalah gibah. Kalau fitnah itu yang diceritakan tidak sesuai dengan fakta. Nah, kalau masih sesuai saja gibah ya, kalau yang tidak sesuai itu fitnah.
Nah, kalau namimah itu mengadu domba ya, senang kalau orang saling bertengkar, bicara ke sini ke situ ya, untuk supaya orang terjadi perselisihan ya. Jadi ini berdasarkan Quran surah Hujurat ya ayat 12, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, jadi diibaratkan Allah, orang yang suka bergibah ya, memfitnah, namimah ini ya, seperti dia memakan daging saudaranya mayat ya, memakan bangkai ya saudara yang sudah mati. Jadi mudah-mudahan kita terhindar ya. Makanya untuk menghindari ini dikurang-kurangilah ya, kita mata ini jangan terlalu sering ya lihat-lihat, kadang yang apalagi yang info gosip gitu ya, berita-berita itu juga harus kita konfirmasi atau hoax atau enggak ya, jangan langsung, apalagi jangan share-share lah kalau memang keaib atau apa ya, nggak usah kita share-share ya, maka bisa jadi itu nanti gibah, fitnah ya, apalagi namimah. Kita tidak tahu, kadang di era sekarang itu banyak sekali hal-hal yang kadang tidak sesuai ya. Makanya kalau kita melihat pun cukuplah itu menjadi ibrah ya, jadi pelajaran untuk kita evaluasi diri, nggak usah kita sibuk lagi share sana sini apalagi menggibah ya, karena itu akan tadi menghanguskan ya amal-amal soleh kita. Kemudian yang ke-11, sombong ya dan takabur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi tidak masuk surga kata Rasul ya, walaupun sebesar biji sawi, kalau ada sombong di dalam dirinya. Biji sawi itu diibaratkan seperti biji bayam ya, yang sangat kecil ya. Nah, jadi kalau ada sedikit saja rasa sombong ya, merasa takabur ya, merasa hebat, merasa dia itu lebih baik ya, sehingga kadang tidak mau mendengar nasihat orang lain, tidak mau ya itulah ya, kalau sudah sombong itu tidak mau menerima kebenaran. Nah, dia merasa udah baik aja dirinya ya, tidak mau mengkaji ilmu, tidak mau ya ke majelis ilmu, sudah merasa cukup ya dengan merasa dia pintar, sudah merasa dia tahu segalanya. Maka di sini ada kesombongan berarti ya, kalau tidak mau menundukkan hati ya, untuk rendah hati. Rendah hati itu kan artinya kita merasa memang senantiasa kita kurang ya, tidak berarti apa-apa, sehingga kita terus mencoba ya menambah ilmu kita, menambah amal kita ya. Kalaupun mendapat nasihat ya, kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas ya, karena itu bentuk kasih sayang muslim yang lain ya kepada kita sebenarnya. Nah, jadi jangan sampai ada kesombongan ya. Sombong juga termasuk merasa paling tinggi, hartanya paling banyak, misalnya dengan pamer kekayaan, pamer jabatan misalnya dan lain-lain. Hati-hati itu juga, kalau ada rasa sombong, merasa lebih tinggi, itu termasuk yang dinyatakan dalam hadis ini ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Nah, kemudian hasad ya, iri dengki. Nah, iri dengki, Rasulullah SAW bersabda berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, hati-hatilah kalian terhadap hasad, karena sesungguhnya hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, kita bayangkan tuh kayu kalau dibakar itu ya lama-lama habis ya, kayu itu menjadi abu ya. Begitu juga amal soleh kita. Kalau di hati kita ini ada iri, dengki ya, melihat orang lain senang kita susah ya, kemudian senang kalau melihat orang susah, itu ada iri dengki berarti ya. Melihat orang punya rumah baru, renov baru, misalnya lihat mobil orang baru, kita iri ya, rasanya dengki, nggak senang. Nah, ini habis itu juga pahala-pahala kita, ibarat dimakan api tadi, pelan-pelan hangus ya amal soleh kita, seperti api tadi memakan kayu bakar ya. Jadi memang menjaga hati ini ya yang penting sekali, tazkiyatun nafs. Nah, jadi tazkiyatun nafs ya, membersihkan hati itu yaitu dengan ilmu, dengan amal soleh. Jadi sebenarnya ibadah-ibadah itu cara membersihkan diri kita. Makanya ibadah itu ya ibu-ibu tidak hanya zahir, tapi ada juga batin. Nah, makanya ketika sholat itu ya, makanya benar-benar sholatnya itu kita harus khusyuk, harus paham yang kita baca, kita maknai artinya. Karena itulah yang bisa mensucikan hati kita ya, ibadah yang
ibadah zahir dan batin inilah yang bisa mentazkiyah ya, tazkiyah nafsu kita, membersihkan jiwa kita. Nah, jiwa kita dari penyakit-penyakit ini. Puasa kita ya, kalau kita benar-benar itu puasanya zahir dan batin. Makanya puasa itu kan bukan hanya menahan makan minum ya, tapi juga menahan mata dari melihat hal yang diharamkan, menahan mulut tidak berbicara yang tidak diridai Allah, menahan hati kita jangan ada tadi penyakit-penyakit hati ya. Nah, itulah mengapa ya kita senantiasa ibadah itu Allah wajibkan ya, seperti sholat itu bahkan 5 kali sehari supaya senantiasa bersih harusnya ya. Makanya kalau sholatnya betul itu kan akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau selama ini kita udah sholat, sudah puasa tapi masih kok mudah bergibah, mudah ada rasa iri, dengki, berarti kita harus evaluasi. Jangan-jangan ibadah kita selama ini belum Allah terima, belum Allah ridai, apa yang salah? Nah, bisa jadi kita lalai tadi ya mentaubati penyakit-penyakit ini dan masih kalah ya melawan hawa nafsu kita. Masih kurang mujahadah kita untuk melawan bisikan-bisikan nafsu untuk bermaksiat. Nah, jadi hati-hati. Kekuatan ini benar-benar kita juga harus minta dari Allah, jangan mengandalkan kita. Kita ini memang tidak ada daya dan upaya kecuali karena karunia Allah ya. Kita bisa sholat malam, kita bisa berpuasa, misalnya bisa menahan diri dari berbicara yang buruk. Itu kan semata-mata karena karunia Allah, tanda sayang Allah ya, kita dikaruniakan untuk dapat melakukan kebaikan. Nah, karena itu jangan merasa kita ini hebat juga. Karena itu doa yang kita panjatkan supaya Allah senantiasa menjaga kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mencintai Allah ya dengan senantiasa melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, maka Allah berjanji Allah akan menjaga ya melihat dengan matanya Allah, kata Allah ya, bisa mendengar dengan telinganya Allah. Artinya kita dijaga ya dari keburukan. Nah, sebagaimana Rasulullah kita ingat ya, saking bersihnya hati beliau ya, ketika ada ya godaan, ketika itu beliau masih muda ya, diajaklah sama teman-temannya, biasa ya anak muda zaman dulu juga, ayo kita yuk ke pusat kota ya, di Mekah itu ada juga ya yang rame-rame lah, kalau sekarang mungkin konser musik atau apa ya. Nah, Rasulullah yang namanya muda ya, fitrahnya waktu itu ya tertarik ya dengan ajakan teman-temannya. Tapi bagaimana akhirnya di tengah jalan tiba-tiba diserang kantuk ya. Nah, Allah berikan kantuk sehingga Rasulullah itu tertidur, tidak sampai ke tempat acara. Itulah cara Allah yang menjaga supaya Rasul tadi tidak bermaksiat ya. Nah, itulah cara Allah yang menjaga orang-orang soleh yang mujahadah tadi ya, yang sungguh-sungguh untuk mentaati Allah, maka Allah palingkan ya, Allah bentengi dia dari melakukan kemaksiatan. Nah, demikian juga sebaliknya, ketika ini ya ada maksiat tadi ya di dalam dirinya, apalagi kemunafikan ya, maka itulah kita tidak heran ya kadang mendengar sekarang ini macam-macam lah ya, kelihatan baik tapi kok terbongkar akhirnya aibnya ya, nauzubillah ya, karena itu tadi kemaksiatan yang tidak ditaubati ya. Kita berlindung lah ya kepada Allah untuk anak keturunan kita, baik diri kita juga ya, karena yang terakhir itu kan miris ya ibu-ibu, kalau kita dengar berita ada seorang kita tahu ya Bu ya, cerita yang dimutilasi itu ya, sampai 60 berapa bagian itu oleh pacarnya ya, mereka hidup serumah tanpa ikatan pernikahan hampir berapa, 5 tahun atau berapa ya. Nah, itu kan maksiat ya, maksiat tidak ditobati, akhirnya ya akhir yang buruk yang Allah berikan ya, walau alam ya. Yang jelas ini menjadi pelajaran saja, kita tidak menjas mereka ya. Yang jelas ini menjadi pelajaran untuk kita sungguh-sungguh ya berdoa, membentengi diri kita, keluarga kita dari kemaksiatan ya. Apalagi kita ibu-ibu ini ya, doanya sangat manjur ya, sangat makbul. Kita doakanlah, kalau perlu kita khususkan bacakan Al-Fatihah anak kita yang ini, yang itu, cucu kita ya, supaya Allah jaga. Karena ketika kita sungguh-sungguh ya meminta kepada Allah, seperti itu tadi yang Rasulullah contohnya ya, bagaimana Rasulullah senantiasa dijaga Allah untuk tidak bermaksiat ya. Nah, kemudian hasad udah tadi, yang ke-13 ya, zalim kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda berdasarkan hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang menzalimi saudaranya, hendaklah ia meminta halal atau meminta maaf darinya
hari ini. Nah, jadi langsung gitu ya, kalau ada kata-kata kita yang mungkin menyakiti orang lain ya, atau sikap kita, jangan menunggu kata Rasul sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham. Nah, jadi tidak ada bermanfaat lagi harta dunia kalau sudah di akhirat nanti ya. Jadi segeralah kita minta halal, minta maaf ya. Tapi kalau kita yang dizalimi, ya kita berlapang dada aja, tetap memaafkan ya, walaupun orangnya mungkin tidak minta maaf, maka itu akan dibangunkan Allah istana ya. Kalau kita misalnya nih, kita dizalimi orang, tapi orang itu kayaknya seakan tidak bersalah, tidak minta maaf, sudah kita itu menjadi pahala terus tuh bagi kita ya. Jadi kita nggak usah nggak usah merasa sedih juga ya, karena itu cara Allah juga mengirim pahala yang besar ya bagi kita, sabar ya ketika dizalimi. Bahkan doa orang yang teraniaya itu sangat makbul ya. Banyak-banyak berdoa di situ, minta kebaikan yang banyak ya. Bahkan kita doakan orangnya, bahkan ya itu karena setiap doa itu ibu-ibu kembali kepada kita. Kita doakan anak orang itu kembali untuk anak kita. Kalau yang baik-baik nih ya, kalau yang buruk-buruk juga akan kembali juga ke kita ya. Makanya kita hati-hati tadi. Jadi setiap kebaikan, keburukan itu akan kembali ke kita sendiri ya. Nah, yang terakhir nih ibu-ibu ya, yang bisa tadi menghapus amal soleh kita, menghanguskan pahala ibadah kita adalah tidak ikhlas ya, dan tidak sesuai sunnah. Hadis riwayat Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, jadi ikhlas inilah yang benar-benar ya. Ikhlas itu berarti kita tidak menunggu orang terima kasih, misalnya udah kita kasih ya, tidak menunggu balasan atau apapun. Kita benar-benar melakukan ibadah, melakukan suatu amalan hanya mengharap ridha dari Allah, tidak ada yang lain. Sebiji sawi pun tidak ada mengharap balasan dari manusia. Sempurna kita persembahkan seluruh hidup mati kita, ibadah kita hanya untuk Allah. Nah, kemudian tidak sesuai sunnah ini juga hati-hati, karena itu kita belajar terus ya. Kita belajar terus, mengapa? Supaya amal ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Tidak bisa kita semangat ibadah tapi kalau tidak sesuai, misalnya sholat subuh ya, saking semangatnya kurang rasanya 2 rakaat 3 rakaat, mana bisa ya. Nah, jadi tetap harus sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai yang disunahkan, dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Demikian ummahat fillah rahimakumullah. Semoga Allah ya